Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pastinya baik selalu ya. Nah, di sini saya Nurdian Hazlindawati dengan NIM 1262052032550 dari kelas PGMI 5E. Nah, di sini untuk video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS DMI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maptuha MPDI. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan, yaitu ada 5 soal. Nah, untuk soal 1 sampai 4 itu saya jawab dengan menggunakan gambar-gambar. Lalu untuk soal yang kelima itu yaitu dengan praktek. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar. Nah, jawabannya, IPS merupakan mata pelajaran mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Karena dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna untuk masa depannya dan dapat mensistematisasikan bahan, informasi, atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Adapun komponen utamanya yaitu tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Tujuan yaitu mendidik dan memberi bekal agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Materi, melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Lalu strategi, suatu cara atau pola yang dilakukan guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Terakhir, evaluasi adalah penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara terus-menerus sesuai terlaksananya pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MI atau SD. Jawabannya, agar nantinya di masa yang akan datang, peserta didik bisa mengetahui permasalahan yang ada dalam budaya dan keanekaragaman, terutama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran, guru sangat penting untuk mengajarkan budaya sosial kepada peserta didik, supaya peserta didik bisa mengetahui budaya-budaya di sekitarnya. Soal yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Jawabannya, media sosial telah meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Sehingga, media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik. Oke, baik. Itu tadi soal dan serta jawaban yang saya dapat. Untuk selanjutnya itu menjawab pertanyaan atau soal yang nomor 5, yaitu dengan praktek mengajar dengan menggunakan pendekatan, metode, strategi, serta teknik. Oke, baik. Ibu guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, hari ini pada semangat semua ya. Nah, tadi kan belum berdoa ya. Sebelum berdoa, Ibu ada sebuah lagu dan gerakan juga. Nanti Ibu contohkan, anak-anak ikutin ya. Bisa? Oke, Ibu contohin ya. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada, mari kita berdoa. Gitu ya, bisa anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, untuk hari ini hadir semua anak-anak. Hadir semua ya, alhamdulillah untuk hari ini anak-anak hadir semua. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran IPS, Ibu Guru akan menanyakan kepada anak-anak siapa yang masih ingat materi yang kemarin. Ayo angkat tangan siapa yang ingat untuk menjawab. Ya, Intan. Apa Intan? Apa? Ya, benar ya. Yaitu apa? Melestarikan lingkungan alam ya. Jadi anak-anak masih pada ingat ya, apa itu tentang melestarikan lingkungan alam. Nah, untuk materinya yang hari ini, Ibu Guru akan memberikan kalian tema yaitu tentang memelihara lingkungan alam. Apa anak-anak? Memelihara lingkungan alam. Nah, anak-anak di sini sudah tahu apa belum bagaimana caranya kita memelihara lingkungan alam? Contohnya lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu? Pastinya kalian sudah tahu sedikit-sedikit ya. Nah, di sini Ibu Guru akan memberi kalian tugas, tapi tugasnya itu secara berkelompok. Jadi di sini muridnya kan ada 40. Nah, kalian bagi jadi 4. Jadi satu kelompok itu ada 10 orang. Ayo, sekarang kalian berbentuk lingkaran sesuai kelompoknya. Bebas ya. Atau enggak deretan ini sama ini. Jadi 4 ya. Oke. Sekarang kalian semua udah berkelompok. Jadi tugasnya kalian mencari tahu apa sih bagaimana sih caranya kita itu memelihara lingkungan alam. Contohnya tadi yang di sekolah, di rumah, ataupun di sekitar kita ini. Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian diskusikan sama teman-teman kalian jawabannya nanti. Kalau sudah selesai, perwakilan satu dari teman kelompoknya itu maju ke depan untuk menjawab atau menyampaikan apa yang telah didiskusikan kepada teman-teman yang lain. Oke ya? Oke, sudah paham? Oke, silakan. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ya. Oh, udah selesai semua ya? Oke. Sekarang maju satu-satu perwakilan aja dari kelompoknya. Oke. Dari kelompok 1. Ya, siapa yang mau maju? Siapa? Tiara. Oke, Tiara silakan maju. Nah, Tiara, sekarang kamu bisa sampaikan apa yang kamu diskusikan sama teman-teman kamu tadi kepada teman-teman yang ada di sini. Silakan. Ya. Oke. Iya, jawabannya bagus. Ya, tepuk tangan. Oke, jawaban dari Tiara bagus ya. Nah, karena kelompok 1 sudah menjawab, Ibu akan kasih kalian hadiah. Oke, karena Tiara dari perwakilan kelompok 1 sudah menjawab dan jawabannya juga bagus, Ibu akan beri reward kepada kelompok 1, buku tulis ya. Nanti bisa digunakan sebaik mungkin. Oke. Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2 siapa? Ya, Fahmi, maju. Ya, sekarang Fahmi sampaikan kepada teman-temannya apa yang kalian diskusikan tadi. Gak usah malu ya, gak usah malu. Ya, good. Jawabannya juga bagus. Ini hadiah untuk kelompok 2. Oke, udah. Jadi udah maju semua ya, 4 kelompok udah semua ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan?
Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi di sini Ibu Guru akan menyimpulkan bagaimana cara kita memelihara lingkungan alam, contohnya rumah, sekitar rumah, sekolah ataupun sekitar kita. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, lalu rajin membersihkan lingkungannya, ya, jangan malas gitu, ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, yaitu memelihara lingkungan alam. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Kalau mau ada yang ditanyakan, ya. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada lagi, biar kita makin semangat, Ibu ada ice breaking. Kita nyanyi ya. Oke. 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati, mari kita bersenang. Siapa kau suka hati tepuk tangan? Oke deh, pada semangat semua ya. Nah, sekarang udah waktunya jam pulang. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa besok kita ketemu lagi ya. Cukup ya. Oke, cukup. Kalau nggak ada lagi, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Baik, itu tadi secara singkat praktek mengajar mata pelajaran IPS di SD. Nah, untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan yang berpusat pada siswa. Contohnya tadi itu saya memberikan tugas sesuai dengan tema pembelajaran. Jadi siswa itu membuat kelompok lalu mendiskusikan jawaban yang saya beri, soal yang membuat jawaban dari soal yang saya berikan, lalu mendiskusikan dengan teman-teman yang lain dan menyampaikannya di depan kelas seperti itu. Lalu untuk strateginya itu saya menggunakan strateginya itu contohnya seperti saya membuat mereka itu menjadi berkelompok. Jadi misalnya di situ ada 40 orang, saya buat jadi 4 kelompok, yaitu 10 orang per kelompok. Itu strateginya supaya mereka itu bisa berdiskusi dengan temannya yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk metodenya itu saya menggunakan metode diskusi. Jadi peserta didik itu bebas untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan tentang materi pembelajaran tersebut, lalu menyampaikannya ke depan kelas. Sebelum itu kan peserta didik itu berdiskusi kepada temannya, jadi mereka itu bisa bertukar pikiran ataupun menyampaikan pikiran yang terdapat di merekanya masing-masing. Lalu untuk tekniknya itu saya menyuruh mereka itu supaya bisa ke depan itu menyuruh mereka untuk menyampaikan pendapat mereka tentang materi pembelajaran tersebut supaya mereka lebih terbiasa atau lebih berani untuk maju ke depan sendiri-sendiri. Walaupun tadi itu menggunakan secara berkelompok, tapi salah satu dari mereka itu ada yang berani untuk maju ke depan. Lalu saya memberikan reward secara langsung ataupun hadiah secara langsung supaya nantinya bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk makin semangat ataupun mau nantinya kalau misalnya pembelajaran selanjutnya itu mereka itu tidak malu karena sudah semangat, karena pastinya akan diberi hadiah ataupun reward seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Itu saja, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.